Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dipandang sebagai simbol puncak kekuatan modern, ya sebagai negara yang menang di 2 perang dunia dan pemimpin blok barat selama era Perang Dingin melawan Uni Soviet. Amerika berhasil membangun ekonominya hingga menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Dan tak hanya itu saja, Amerika juga dikenal sebagai pengembang teknologi paling maju terutama dari sisi militer. Dan yang tak kalah penting, pengaruh budaya Amerika itu berhasil menyebar ke segala penjuru dunia. Jadi tak heran apabila banyak pihak menganggap Amerika adalah negara yang nyaris mustahil untuk ditandingi. Akan tetapi, meski Amerika tampak sangat unggul dari hampir segala sisi, banyak sejarawan berpendapat di dunia ini tidak ada kekuatan yang benar-benar abadi. Bisa dibilang, hampir semua kekuatan besar dalam sejarah dunia pernah mengalami momen tak tergoyahkan dan tampak tak punya kelemahan sedikit pun. Tapi secara perlahan, tekanan ekonomi, politik, konflik internal, dan perubahan dunia membuat munculnya kelemahan dalam skala kecil hingga berujung sangat besar. Sebagai contoh, sebelum runtuh pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat sudah melemah secara perlahan selama berabad-abad. Banyak sejarawan berpendapat bahwa wilayah Romawi yang terlalu luas membuatnya semakin sulit untuk dipertahankan. Selain itu, biaya militer yang terus meningkat, konflik internal, ekonomi yang terus melemah, dan ancaman luar yang terus bermunculan membuat kekaisaran ini semakin sulit untuk dipertahankan. Nah, dari masalah ini pula lah banyak analis geopolitik menilai meskipun Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia saat ini, Amerika juga harus menghadapi berbagai masalah serius, baik itu dari dalam maupun luar negeri, dan ini tuh gak mudah. Bahkan jika tak diatasi dengan benar, Amerika bisa mengalami kemunduran dan statusnya sebagai negara adidaya juga bisa hancur. Tak dapat dipungkiri, sekuat-kuatnya Amerika, negara ini tetap punya kelemahan. Seperti yang diketahui, di era globalisasi, banyak perusahaan besar Amerika memindahkan pabrik-pabriknya ke negara yang biaya tenaga kerjanya itu lebih murah, mulai dari China, Meksiko, dan berbagai negara Asia lainnya. Langkah ini sendiri membuat biaya produksi jadi turun dan keuntungan perusahaan jadi meningkat. Tetapi di balik keuntungan yang didapat muncul pula konsekuensi dalam jangka panjang. Sederhananya, ketika semakin banyak pabrik dipindahkan ke luar negeri, maka sebagian kemampuan produksi dalam negeri akan melemah. Akibatnya, beberapa sektor manufaktur strategis Amerika tidak sekuat dulu dan pada akhirnya Amerika menjadi semakin bergantung pada produksi di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pentingnya. Salah satu contohnya adalah terkait industri semikonduktor. Bisa dibilang, dalam industri ini, Amerika memiliki perusahaan yang merancang chip-chip modern, tetapi sebagian besar produksi chipnya dilakukan di luar negeri, terutama di Taiwan. Nah, chip ini tuh digunakan hampir di semua teknologi penting, mulai dari komputer, ponsel, kendaraan militer, satelit, hingga sistem persenjataan modern. Namun, jika terjadi konflik besar di Taiwan, maka pasokan chip bisa terganggu dan dampaknya dapat melemahkan industri teknologi Amerika serta mengguncang ekonomi dunia. Kemudian, selain ketergantungan industri luar negeri, Amerika juga kerap menghadapi tekanan besar di dalam negeri, salah satunya terkait utang negara yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Di sisi lain, utangnya sendiri sangatlah besar, yaitu sekitar 34 triliun dolar atau setara ratusan ribu triliun rupiah. Bagi negara lain, utang sebesar ini tentu saja merupakan masalah besar yang nyaris mustahil bisa ditangani. Tapi karena dolar Amerika adalah mata uang dunia yang digunakan untuk perdagangan internasional, bayar utang antar negara, dan lain sebagainya, akhirnya ini pun membuat banyak negara dan lembaga keuangan dunia tetap bersedia meminjamkan uang ke Amerika. Apalagi mereka ini juga sangat percaya terhadap ekonomi Amerika yang pada dasarnya emang kuat dan juga stabil. Meski begitu, menurut beberapa pengamat, dalam jangka panjang, hal ini bisa jadi masalah serius
Sederhananya, amannya utang besar Amerika hanya bisa terjadi selama dunia masih percaya pada ekonomi Amerika dan nilai dolarnya. Apabila kepercayaan ini hilang dan dolar tak lagi jadi mata uang dunia, ekonomi Amerika sudah pasti akan terguncang hebat. Dan kini beberapa negara mulai mencoba untuk tidak terlalu bergantung pada dolar Amerika, misalnya China dan Rusia. Ya sederhananya, kedua negara ini berusaha untuk menggunakan mata uangnya sendiri dalam perdagangan internasional. Ya meskipun ini tuh gak mudah sebab nilai dolar masih sangat kuat dan banyak negara lebih percaya transaksi dengan menggunakan dolar Amerika. Tak berhenti di sini saja, Amerika juga kerap menghadapi konflik internal, terutama yang berkaitan dengan politik dan sosial. Bisa dibilang perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan kelompok liberal sudah berkembang menjadi perbedaan cara melihat dunia, media, dan identitas sosial. Menurut para pengamat, kondisi ini merupakan tanda bahwa stabilitas dalam negeri Amerika tidak sekuat yang terlihat dari luar.